Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian di rumah tetap semangat untuk belajar dan semangat untuk menjaga kesehatan tentunya. Sekali lagi, Ustadz berpesan, gunakan waktu kalian sebaik mungkin. Di masa pandemi yang belum berakhir ini, gunakan waktu kalian, jangan gunakan yang tidak berguna. Boleh bermain tapi hanya sekedar, karena tugas kalian yang paling utama adalah belajar. Oke, Ustadz akan melanjutkan materi IPS di tema 6 sub 1. Di pembelajaran 1 kita akan belajar mengingat kembali tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Bahkan dalam perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai berikut. Pada bulan Agustus 1945, Jepang kalah dari sekutu sebagai tanda berakhir Perang Dunia II. Sultan Syahrir dan golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Soekarno tidak menyetujui dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Selanjutnya, golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno karena mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangan sendiri, bukan hadiah. Maksudnya seperti itu. Golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, tujuannya untuk melindunginya dari pengaruh Jepang. Setelah berdiskusi, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, golongan muda Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Dan akhirnya pada 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Ini cuplikan sedikit perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Gambar pertama, naskah teks proklamasi setelah diketik oleh Sayuti Melik. Gambar kedua, pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Dan yang paling bawah, pengibaran bendera merah putih setelah pembacaan teks proklamasi. Itu secara singkat perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian di pembelajaran 3 kita akan mempelajari upaya mengisi kemerdekaan Indonesia dengan perilaku positif. Jangan sampai perilakunya negatif. Mengisi kemerdekaan dalam bidang sosial bertujuan untuk mempererat hubungan antar masyarakat. Berikut perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan Indonesia antara lain. 1. Menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai antar sesama. 3. Mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial di Indonesia. Itu antara lain perilaku positif
tentunya banyak perilaku positif yang lain untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Oke, itu yang bisa Ustadz jelaskan. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan Ustadz bermanfaat dan dapat kalian pahami. Mudah-mudahan manfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.